Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili mengajak Ning ke kediamannya. Setelah Ning berjalan panjang, dia merasa gerah dan ingin mandi. Karena itu, Nili berinisiatif untuk keluar dari kediamannya. Ning mengatakan kalau Nili tidak perlu keluar, karena di sana sudah ada sekat. Selama Nili tidak mengintip Ning mandi, Ning tidak masalah. Dan juga, dia tidak berada lama di sini. Jadi Ning ingin mandi sambil mengobrol dengan Nili. Mendengar itu, Nili menjawab, "Baiklah. Lagi pula, aku juga perlu memurnikan roh iblis, tingkat pertumbuhan dewa di sini. Soalnya, kalau di luar, terlalu berisiko. Bisa menjadi masalah kalau ada orang yang melihatnya." Nili mengeluarkan pot iblis maya, kemudian memulai pemurniannya. Ning pun memperhatikan dari samping. Malam terus berlalu dan waktu terus berjalan. Ning yang sebelumnya memperhatikan Nili untuk memurnikan roh iblis, kini bergegas mandi. Perlahan-lahan, dia melepas pakaian yang dia kenakan. Setelah itu, Ning mulai memasukkan kakinya ke dalam bak mandi dan mulai berendam. Nili berkata ke Ning sambil menoleh ke kamar mandi yang hanya dibatasi oleh sekat. Tiba-tiba, Nili tersentak. Dia melihat siluet Ning yang sedang mandi. Itu membuat darah Nili mulai panas. Nili bertanya ke Ning bagaimana dengan teknik kultivasi naga petirnya. Ning menjawab, kalau dia sudah mencapai pembentukan tahap guntur di teknik kultivasi naga petir. Ning masih menikmati mandinya. Kemudian dia kembali berkata, setiap tahap teknik kultivasi naga petir bisa meningkatkan kultivasi Ning sampai 3 tahap. Dia mulai di tahap alam Heavenly Pit 2 pit. Tahap itu adalah tahap pemanggilan guntur. Tapi sekarang Ning sudah mencapai tahap pembentukan guntur 5 pit. Nili yang mendengar itu berpikir, sudah 5 pit ya? Dia juga harus berlatih lebih keras lagi. Nili berkata, karena Ning sudah mencapai alam Heavenly Pit 5 pit, apakah dia akan pergi ke dunia luar? Ning menjawab, aku sudah pernah pergi ke dunia luar, dan aku membunuh 3 roh iblis keturunan naga. Aku juga mengumpulkan beberapa herbal spiritual, tapi aku tidak berani pergi lebih jauh lagi. Nili tersenyum, kemudian berkata, aku paham. Kau pasti tidak bergabung dengan kelompok perburuan besar kan? Sambil memurnikan roh iblis, Nili kembali berkata, kelompok seperti itu memang menyusahkan. Tapi, kau memang tidak boleh pergi lebih jauh sendirian. Ning menjawab, apakah kamu tahu banyak tentang dunia luar? Nili menjawab, ada sebuah tempat misterius apabila kita pergi lebih jauh lagi. Saking misteriusnya, bahkan seorang ahli di alam martial ancestor tidak bisa menyelidikinya sama sekali. Kalau bukan karena kita bisa memiliki banyak nyawa, setelah mencapai alam Heavenly Pit, tidak akan ada yang berani menjelajah lebih jauh lagi. Mendengar itu, Ning sedikit terkejut. Nili kembali berkata, berbagai sakti hanya menguasai daerah yang sudah mereka batasi. Di dunia luar, ada banyak monster iblis kuat yang memiliki garis keturunan iblis kuno. Jika sakti-sakti besar tidak memasang susunan pelindung, akan ada banyak monster iblis kuat yang dapat menghancurkan sakti-sakti tersebut dengan mudah. Ada aturan di antara berbagai sakti, di mana hanya generasi muda yang telah membangun kekuatan yang cukup di dunia luar yang dapat memperebutkan kualifikasi untuk memperebutkan posisi penerus sakti. Saat berbagai keluarga dan klan memilih patriark mereka, mereka juga akan mempertimbangkan kemampuan kandidat untuk menggerakkan pasukan mereka sendiri. Seorang anak yang dimanja tidak akan memenuhi syarat bila menjadi penerus keluarga. Nili bertanya, waktu Ning pergi ke dunia luar, apa gurunya tidak memberitahu apa-apa? Ning menjawab, gurunya sudah memberitahunya. Sesaat kemudian, Nili berkata, kau belajar begini dari Xiao Sui ya? Sampai tahu caranya menjahili orang lain. Ning pun tertawa malu. Berpindah ke pot iblis maya, perubahan pun terjadi. Kedua roh iblis masih melakukan perkelahian. Waktu pun terus berjalan. Perkelahian dua roh iblis di pot iblis maya masih berlangsung. Sesaat kemudian, Nili merasa senang karena pemurnian roh iblis berhasil. Itu adalah roh iblis seekor elang drakonik bersayap abis, tapi tidak bermutasi. Dan ini juga cocok dengan teknik kultivasi Ning Nili kembali berkata, Ning saat ini kau bergabung dengan jenis roh iblis seperti apa? Apa masih burung pipit petir langit? Ning menjawab, kalau dia sudah bergabung dengan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan luar biasa. Sedangkan, roh iblis burung pipit petir langit yang diberikan oleh Nili sudah dimurnikan menjadi pedang badai petir. Mendengar itu, Nili bergumam, syukur, kalau sakti Heavenly Note cukup baik pada para muridnya. Perjuangan internal sakti bulu ilahi menjadi semakin intens. Kemudian, Nili berkata ke Ning
Oh, baguslah. Kau bisa mendapatkan sumber daya seperti itu. Kau pasti sudah bekerja dengan sangat baik di saktimu. Aku jadi ikut senang. Tidak kok, aku masih terlalu jauh. Xion bahkan lebih kuat lagi. Kelihatannya dia memiliki garis keturunan yang cocok. Karena itu, dia dipilih untuk memasuki tempat latihan rahasia milik Sakti Pendinut. Kultivasinya sekarang jauh lebih kuat daripada aku. Dengan wajah ceria, Nili berkata, "Aku lega mendengar kalian berdua bersenang-senang." Dalam hati, Nili bergumam, "Sebaiknya aku tidak melibatkan mereka dalam memperebutkan kekuasaan." Dengan wajah memerah, Ning menjawab, "Aku juga." Kemudian dia bertanya, "Nili, apa kamu sedang bersiap-siap untuk pergi ke dunia luar?" Nili menjawab, "Tentu saja." Sambil memurnikan roh iblis, Nili berkata, "Aku baru saja mencapai alam Heavenly Pit. Setidaknya, aku harus mencapai 2 pit untuk pergi ke dunia luar. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana aku mati." Ninger berkata, "Yang bisa aku lakukan hanya percaya padamu." Berpindah ke pot iblis maya. Pot itu kembali mengalami perubahan. Nili berkata, "Wah, berhasil lagi." Dalam hati, Nili bergumam, "Sejak aku menggunakan energi langit untuk memaksa roh iblis bergabung, tingkat keberhasilannya meningkat drastis. Untungnya, Gube mendapatkan banyak roh iblis. Roh iblis yang terbentuk adalah burung petir merah dewa. Roh iblis ini mungkin tidak memiliki atribut angin petir, tapi atribut petir murninya masih bagus. Belum lagi, roh iblis ini bermutasi. Jadi, yang ini masih cocok untuk Ning-Er." Nili merasa kalau dia bisa memberikan roh iblis elang drakonik bersayap abis kepada Xiosui. Sekarang, Nili tinggal memurnikan satu lagi untuk Xion, dan meminta Ning-Er untuk memberikannya. Sesaat, Nili melihat sesuatu. Ternyata itu adalah Ning-Er yang sudah selesai mandi. Nili pun meliriknya dan mengeluarkan keringat. Terlihat Ning-Er sangat cantik, dibalut dengan handuk. Dia juga terlihat malu-malu. Nili pun masih tercengang melihat penampilan Ning-Er. Ning-Er dengan wajah memerah melirik ke Nili. Sesaat kemudian, Nili memalingkan wajahnya dan menggaruk kepalanya. Ning-Er terlihat sedikit kecewa, kemudian menghembuskan napas. Dia bergegas masuk. Sesaat kemudian, Ning-Er sudah mengenakan pakaiannya, dan dia pun sudah selesai mandi. Nili berkata, "Kebetulan aku sudah mendapatkan roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan dewa untuk Ning-Er," dan menyuruh Ning-Er untuk langsung bergabung. Tanpa berpikir panjang, Ning-Er pun menyetujuinya. Ning-Er menerima roh iblis tersebut. Dia sedikit terkejut. Kemudian dia memeriksanya sebentar, dan mulai bergabung dengan roh iblis tersebut. Ning-Er masih memfokuskan pikirannya untuk bergabung dengan roh iblis barunya. Di sisi lain, Nili memperhatikan Ning-Er yang sedang bergabung dengan roh iblisnya. Tanpa disengaja, Nili malah terpesona. Terlihat lekuk tubuh Ning-Er yang sangat proporsional. Konsentrasi Ning-Er mulai terpecah. Kemudian dia berkata, "Nili, kalau kau terus menatapku seperti itu, aku tidak bisa fokus bergabung dengan roh iblis ini." Dengan santai, Nili menjawab, "Aku barusan terpesona. Memangnya, aku tidak boleh melihatnya." Mendengar perkataan Nili, seketika wajah Ning-Er menjadi sangat memerah. Dia menjadi sangat malu. Malam pun semakin larut. Langit yang cerah dipenuhi dengan bintang-bintang. Berpindah ke sebuah kediaman. Seseorang memasuki kediaman tersebut. Orang itu terus melangkah dan akhirnya sampai di depan pintu. Dia menatap sejenak. Dalam ruangan itu terlihat cahaya. Itu adalah sosok laki-laki tua yang sedang duduk. Orang yang sebelumnya berjalan masuk itu adalah Tetua Ciling, guru akademinya Nili. Dia menyapa laki-laki tua itu sebagai gurunya. Itu adalah hierarkis Keklun. Laki-laki tua itu menjawab, "Muridku, ada apa kau mencariku?" Tetua Ciling menjawab, "Tidak ada yang penting. Baru-baru ini, di antara murid baru, ada beberapa murid yang memiliki bakat yang cukup bagus. Salah satu dari mereka memiliki akar spiritual langit tingkat 8. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan, Tetua Ciling sendiri tidak tahu apa teknik kultivasinya." Lelaki tua itu tidak terlalu terkejut. Tetua Ciling kembali berkata, "Selain itu, murid tersebut sempat terlibat dalam pertemuan 3 murid sakti besar baru-baru ini. Salah satu segmen acaranya menampilkan penampilan Dao dengan memasukkan hajat Dao ke dalam salah satu dari 4 kesenian. Yan Yang dari sakti Skybliss, Ming Yue Wushuang dari sakti Heavenly Note, dan Long Tianming dari sakti bulu ilahi mereka. Semuanya menunjukkan kemampuannya masing-masing. Murid tersebut naik ke atas panggung untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah 3 murid sakti besar menunjukkan kemampuannya, dia menuliskan sebuah kata. Kata tersebut cukup mendalam. Semua jenius di ruangan samping, termasuk Long Tianming, tidak bisa memahami kedalaman hajat Dao dalam kata tersebut, dan mengira itu hanya kaligrafi biasa. Tetua Ciling terus menceritakan kejadian tersebut. Kemudian laki-laki tua itu berkata,
Cumayan yang dari keluarga sakti Bulahi mana dia berasal? Tetua Ciling menjawab, murid tersebut berasal dari dunia kecil dan tidak bergabung dengan praksi manapun hingga sekarang. Itu sebabnya saya datang ke sini. Selain itu, dia juga sempat mengumumkan dia tidak akan bergabung dengan praksi manapun sebelum dia lulus dari perguruan Skesol. Tetapi Tetua Ciling tidak yakin berapa lama dia akan bisa mempertahankan itu. Laki-laki tua itu terkejut. Dunia kecil? Rupanya sama dengan dia. Yang dimaksud dia di sini belum dijelaskan. Laki-laki tua itu kembali berkata, karena dia tidak mau bergabung dengan sebuah keluarga, dia pasti akan cukup tertekan. Sampaikan salamku pada 3 keluarga besar, dan katakan pada mereka, kalau mulai sekarang, aku akan memperhatikan anak ini. Katakan pada mereka agar tidak mengganggunya. Aku akan mengamati bagaimana anak ini berkembang. Tetua Ciling setengah berlutut dan mengucapkan terima kasih. Kemudian akan undur diri. Laki-laki tua itu kembali berkata, dan juga dapatkan tulisan dari kaligrafinya. Aku akan melihat seberapa mendalam kata yang ditulisnya itu. Tetua Ciling menerima perintahnya, dan dia pun pergi. Berpindah ke siang hari, suasana sangat cerah dan burung-burung mulai beraktivitas. Terlihat Ning-Er keluar dari kediaman Nili. Dia merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Nili tersenyum. Dia mengatakan, tentu saja. Apalagi itu adalah roh iblis bermutasi keturunan naga tingkat pertumbuhan dewa. Kemudian Ning-Er menanyakan, apakah Nili juga sudah bergabung? Nili menjawab, tentu saja. Lu Piao dan aku. Tiba-tiba, seseorang memanggil Nili. Nili pun menoleh. Ternyata itu adalah Lu Piao, yang dalam kondisi babak belur. Dia mengatakan, kalau Xiao Sui, dia memperbolehkan Lu Piao menyentuhnya. Mendengar itu, Nili kembali bertanya, menyentuh apa? Kok sepertinya ribet sekali? Lu Piao mengatakan, menyentuh tangannya. Mendengar itu, Nili pun menjadi kesal. Hanya menyentuh tangan saja, kau sampai berlebihan seperti itu. Melihat tingkah Nili dan Lu Piao, membuat Ning-Er tertawa. Nili berbisik ke Lu Piao. Dia mengatakan sesuatu secara diam-diam. Itu membuat Lu Piao terkejut mendengarnya. Kemudian, menyuruh Lu Piao agar pergi. Lu Piao pun mengambil napas. Kemudian dia berbalik dengan wajah percaya diri. Dia kembali berjalan ke kediamannya. Di sisi lain, Nili memandanginya dengan wajah tersenyum. Sesaat, Ning-Er menanyakan, apa yang Nili katakan pada Lu Piao? Nili tertawa kemudian menjawab. Belum selesai berkata, terdengar suara dari kediaman Lu Piao. Itu sebuah teriakan yang mengatakan, apa yang kau lakukan? Kemudian Xiao Sui berteriak. Mendengar itu, Nili juga panik. Dia berkata ke Ning-Er, kalau dia tidak mengatakan apapun. Suasana kembali damai. Jindan juga masih tertidur lelap. Di halaman, Ning-Er mendengar, ada orang yang mengetuk pintu. Nili menduga kalau itu adalah Xiao Yu. Tapi Nili merasa aneh, kenapa dia mengetuk pintu rumah sendiri? Nili pun berjalan ke pintu, sambil berkata ke Ning-Er, mungkin Xiao Yu belum tahu kalau kamu ada di sini, dan meminta Ning-Er bersembunyi untuk mengejutkan Xiao Yu. Nili membuka pintunya, tapi apa yang Nili pikirkan tidak sama. Di depan pintu ada 2 orang dewasa. Orang itu berkata, apakah kau Nili? Nili pun mengiyakannya, dan mengatakan, apakah mereka ada perlu dengannya? Sambil Nili berpikir, kultivasi orang ini mungkin berada di alam Heavenly Star. Orang tersebut mengatakan, kalau mereka berasal dari keluarga Dragon Seal. Dia mengatakan, ada yang memintanya untuk mendapatkan sebuah kaligrafi dari Nili. Orang-orang itu menatap Nili dengan wajah sangarnya. Nili menjawab, meminta kaligrafiku ya? Nili bergumam, bukannya kalian kesini untuk mencari masalah. Orang-orang itu kembali berkata, selain mencari kaligrafi, Tuan mudaku juga tertarik padamu. Kau diundang untuk bergabung sebagai penjaga naga langit dari keluarga Dragon Seal. Nili menjawab, aku sudah pernah mengumumkan kalau aku tidak akan bergabung dengan keluarga manapun. Nili pun meminta maaf, dan soal kaligrafi, Nili akan menuliskan dan memberikannya. Orang-orang itu merasakan, dari aura Nili, dia tidak memenuhi syarat untuk bergabung sebagai penjaga naga langit. Mereka tidak tahu kenapa tuan muda mereka ingin merekrut orang seperti ini. Nili pun berbalik dan menyuruh orang-orang tersebut untuk menunggu sebentar. Nili akan membuatkan kaligrafi untuk mereka bawa. Mendengar perkataan Nili, orang-orang itu bergumam. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan, dia pasti tahu siapa yang mengirim mereka ke sini. Seperti perintah Long Tianming, mereka tidak perlu mempersulitnya. Ning-Er yang mendengar percakapan Nili bertanya, apakah mereka bertiga ingin mendapatkan kaligrafimu secara cuma-cuma? Dan kau memberikannya begitu saja? Nili menjawab, apa boleh buat, mereka berasal dari keluarga Dragon Seal. Bahkan, di antara mereka ada yang berperingkat Heavenly Star. Ning-Er berkata, beginikah cara orang-orang di Sakti Bulu Ilahi?
Dalam hati, Nili bergumam, sudah kuduga, Long Tianming bakalan menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan kaligrafiku. Dia bahkan tidak mau mengeluarkan 150.000 batu spiritual. Sikapnya berbeda dengan Yan Yang dan Mingyue Wushuang. Nili menutup pintunya, kemudian mengambil sebuah gulungan kosong dan sebuah pena. Sebelum menulis, dia berkata, "Yah, karena aku sudah berjanji kepada mereka, apa boleh buat." Ninggar hanya bengong melihat sikap pasrah Nili. Nili mulai mengeluarkan hajat daunnya dan membuat sebuah kaligrafi. Kekuatan dao terpancar dari Nili. Ninggar menjadi bingung, kenapa Nili mengeluarkan hajat daunnya. Nili berkata, "Aku sudah memahami hukum cahaya dan kegelapan dari dunia kecil. Aku menyadari kalau di dalamnya terdapat sebuah hajat dao yang misterius. Kegelapan itu dingin dan cahaya itu panas. Sebetulnya, inilah hajat dao yang aku pahami. Ada kesenjangan yang besar bila dibandingkan dengan ahli tertinggi itu. Pemahamanku masih sangat dangkal. Dia ingin kaligrafiku secara cuma-cuma." Pepatah mengatakan, ada harga, ada kualitas. Mendengar itu, Nili tertawa. Dia bergumam, benar-benar tipikal Nili. Dia tidak akan mau menerima dampak buruk. Nili berkata, kalau cuma satu kata, kelihatannya tidak ikhlas. Karena mereka penjaga naga langit, Nili akan memberikan mereka 2 kata lagi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.